Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam video tutorial Classroom. Kali ini kita akan belajar mengenai cara mengubah identitas kelas, memberi pengumuman, memberikan tugas diskusi dan berdiskusi, memberikan tugas makalah kepada mahasiswa atau siswa, dan menyimpan literatur yang dibutuhkan dalam pembelajaran atau dalam perkuliahan di aplikasi Classroom. Pertama, kita buka dulu aplikasi Classroom-nya ya. Di sini saya sudah aktifkan Classroom-nya. Saya mengaktifkan 3 akun sebagai praktek, yaitu akun dosen atau guru. Kemudian 2 akun siswa atau mahasiswa. Jadi kita mengaktifkan 3 akun supaya kita bisa langsung praktekkan sebagai dosen atau guru dan juga sebagai mahasiswa atau sebagai siswa. Ya. Nah, pertama bagaimana cara kita mengubah identitas kelas? Ya, identitas kelas ini sudah ada di sini, nama Classroom-nya, nama mata kuliahnya, nama kelasnya, kode kelasnya. Dapat kita ubah dengan mengklik tombol gerigi yang ada di kotak kanan atas. Saya ingin mengubah nama kelasnya, misalnya tutorial Classroom. Ya. Kemudian deskripsinya, di sini boleh kita tuliskan tahunnya. Ya, bagian boleh dituliskan nama pengajarnya. Ruangan, silakan tuliskan nama ruangannya. Kemudian nama mata pelajarannya kita sesuaikan di atas ya. Tutorial Classroom. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada pengaturan umum, kelola kode undangannya, ini bisa kita klik, ada diaktifkan, nonaktifkan, dan reset. Kalau diaktifkan berarti peserta baru itu bisa mendaftar. Kalau dinonaktifkan maka kode kelasnya itu tidak bisa digunakan. Kalau reset berarti kita bisa ganti kode kelasnya. Misalnya kita nonaktifkan, maka otomatis tidak ada siswa baru yang bisa bergabung di kelas ini. Karena untuk bergabung di kelas baru harus memasukkan kode kelas. Jadi guru bisa menutup kelas dengan menonaktifkan kode kelasnya. Ya. Nah, kita aktifkan lagi. Berarti siswa bisa masuk untuk bergabung di kelas ini dengan memasukkan kode kelasnya. Kita bisa mereset juga kode kelasnya. Kalau kodenya itu dianggap terlalu ribet, ya kita bisa ganti. Ya, kita lihat misalnya ini ya, XF ya, dan seterusnya. Coba kita reset. Maka kode kelasnya ini berubah. Ya, ini berubah. Ini bisa kita tampilkan. Kita bisa kasih ke peserta dengan mengcopy ini. Kita blok. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V ya, untuk mengcopy paste dari kode kelas ini. Untuk kita bagi misalnya di WA group. Ya, jadi ini kita aktifkan aja kode kelasnya. Kemudian ada pengaturan forumnya, apa siswa dapat memposting dan beri komentar. Kalau boleh kita klik itu.
atau siswa hanya dapat memberi komentar, tidak bisa memposting, misalnya memposting file ya, atau hanya pengajar yang dapat memposting dan memberi komentar. Karena ini adalah media belajar, kita aktifkan ini ya, siswa dapat memposting baik komentar maupun file ya. Kemudian tampilkan notifikasi, kita lewatkan aja, kemudian simpan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa melihat sudah ada perubahan identitas Classroom yang kita buat. Ya, namanya sudah ada pengajarnya dan kode kelasnya. Ya. Di sini juga ada ya, mata pelajaran, ruangan dan tahunnya. Oke. Sekarang kita lanjut bagaimana cara memberi informasi atau pengumuman kepada peserta. Ya, caranya kita memberikan atau menuliskan informasi di kotak komentar pada tombol forum yang sudah kita aktifkan ya. Jadi tombol forum ini kita aktifkan, kemudian kita tuliskan di sini informasinya. Misalnya ya, kita. Kemudian kita posting. Setelah kita posting, maka otomatis peserta akan mendapatkan informasi yang telah dikirimkan oleh dosen atau guru. Kita lihat ya, kita buka akun peserta. Di sini ini halaman siswa, dia sudah bisa membaca pesan yang disampaikan oleh dosen. Ya, kita lihat lagi untuk peserta yang lain. Ya, ini tampilannya sama. Ya, jadi informasi ini satu kali kita sampaikan kepada siswa atau mahasiswa dengan menuliskan informasi di kotak komentar pada tombol stream atau tombol forum. Kemudian berikutnya kita ingin memberikan tugas diskusi kepada peserta. Caranya, guru atau dosen menuliskan di kotak informasi atau kotak pengumuman tadi, tapi ini berupa tugas atau instruksi. Misalnya, kita berikan tugas, ya, kemudian kita posting. Bapak Ibu, dengan cara seperti ini, kita telah membuka ruang diskusi kepada peserta. Coba kita lihat tampilan peserta setelah kita memberikan instruksi sebagai dosen atau guru di Classroom, maka peserta akan mendapatkan instruksi untuk berdiskusi di Classroom-nya masing-masing, ya. Nah, kita klik forum atau stream-nya. Nah, di sini sudah muncul instruksi untuk berdiskusi. Peserta akan menuliskan di sini. Jadi sudah ada satu tanggapan yang diberikan oleh peserta terhadap topik diskusi yang diberikan oleh dosen atau guru. Kemudian pendapat ini akan ditanggapi oleh peserta lainnya ya. Kita buka lagi peserta yang kedua. Kita update dulu ini. Ya, nah ini kolom diskusinya. Maka peserta yang kedua akan menanggapi lagi di sini. Oke. Berarti sudah ada 2 komentar ya. Sudah ada 2 komentar, kemudian ditanggapi lagi oleh peserta pertama. Ya. Kemudian kita post atau kita kirim. Ya, ini namanya diskusi
Ya, sudah ada 3 komentar. Kita buka lagi kotak pada peserta yang kedua. Di sini ada 3, ditanggapi lagi oleh peserta yang kedua ini. Ya. Bapak Ibu, berarti setiap peserta ini sudah 2 kali memberikan komentar. Coba kita lihat di tampilan dosen. Di sini sudah ada 4 komentar, maka dosen bisa menambahkan lagi. Ini adalah diskusi yang dilakukan oleh peserta menggunakan Classroom. Bapak Ibu, inilah bagian yang ketiga, bagaimana cara dosen atau guru memberi tugas diskusi dan bagaimana peserta, yaitu mahasiswa atau siswa, memberikan komentar dan berdiskusi melalui Classroom. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memberi tugas makalah kepada peserta. Untuk memberikan tugas makalah, informasi mengenai tugas itu kita sampaikan melalui forum atau papan pengumuman. Misalnya kita berikan informasi, kemudian kita posting. Bapak Ibu, ini berarti kita memberikan tugas kepada peserta, apakah mahasiswa atau siswa, untuk menyampaikan resume atau ringkasan bahan kuliah yang telah dipelajari oleh peserta untuk di-store kepada dosennya. Nah, bagaimana caranya kita membuat folder untuk menyimpan tugas yang akan dimasukkan oleh peserta? Setelah kita memberikan instruksi seperti ini, maka kita harus membuat foldernya. Ya, kita klik tugas kelas, kemudian kita klik buat, kemudian tugas. Judulnya ini kita kasih tadi tugas 1. Ya. Petunjuknya, ya. Kemudian di bagian kanan ini kita bisa atur batas waktunya. Misalnya waktunya 2 hari. Sekarang hari Jumat, berarti kita kasih waktu sampai tanggal 27. Kemudian opsional, misalnya pukul 18.00, ya. Jadi batas terakhir untuk mengumpul tugas itu adalah tanggal 27 atau hari Ahad pukul 18. Kemudian kita tugaskan. Maka otomatis di tombol tugas kelas atau classwork akan muncul satu folder tugas 1 yang telah kita buat. Nah, peserta akan mengirim tugas mereka ke folder ini. Kita buka Classroom siswa atau peserta di papan pengumuman, stream atau forum. Sudah ada instruksi untuk pertemuan hari ini, silakan memberi resume terhadap bahan ajar yang diupload di folder tugas 1. Ini instruksinya. Kemudian peserta akan melihat foldernya di tombol classwork atau tugas kelas. Ini tugas 1. Bagaimana cara peserta mengupload tugas? Peserta mengklik folder tugas 1, kemudian view assignment, kemudian klik tombol add or create. Ya, kita klik file, ya.
kemudian upload, memilih file yang telah kita buat, misalnya tes tugas classroom, kemudian open. Setelah itu kita klik turn in. Maka otomatis tugas peserta sudah terkirim kepada dosen. Kita buka di tampilan dosen, kita klik tugas 1, maka di sini sudah muncul tugas yang telah dikirim oleh peserta. Ya, ini bisa kita lihat. Ada 1 orang yang sudah menyerahkan, 3 orang belum. Karena jumlah pesertanya ada 4. Kita bisa lihat tugasnya. Ya, dengan mengklik ini atau ini ya, diserahkan atau ini. Kemudian kita klik tugasnya. Nah, jadi dosen bisa melihat tugasnya. Bapak Ibu, setelah dosen atau guru melihat tugasnya, memeriksa tugasnya, maka bisa diberikan nilai, misalnya 90. Ya. Bisa diberikan komentar oleh dosen atau guru, perbaiki misalnya teorinya. Kemudian kita posting, ya. Kemudian dikembalikan. Dengan demikian, dosen atau guru sudah selesai memeriksa tugas yang dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke classroom-nya. Ini bisa kita tutup ya. Sehingga muncul lagi kotak classroom dari dosen ya. Nah, ini sudah ada catatan dari dosen dan nilainya. Siswa atau mahasiswa dapat menerima kembali komentar dari dosen tadi. Di sini sudah kelihatan komentarnya ya, perbaiki teorinya. Kemudian nilainya juga sudah ada di sini. Kelihatan nilainya. Ya, ini tugasnya. Tetap seperti ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara dosen atau guru menyimpan literatur di classroom. Ya. Caranya kita ke halaman depan classroom. Bapak Ibu, ada 2 cara untuk menyimpan literatur sehingga dapat diakses atau di-download oleh peserta. Yang pertama itu kita simpan di depan, di bagian dashboard-nya atau bagian depannya, di kolom atau kotak komentar di forum ini. Misalnya kita tuliskan literatur 1, kemudian kita klik tambahkan, klik file. Ya, seperti tadi, kita akan mengupload file. Kita pilih filenya di mana ya, upload, kemudian klik browse. Ya, kemudian kita pilih filenya. Ya, misalnya ini yang saya mau jadikan literatur. Kita upload ke classroom. Kemudian kita posting. Ya. Bapak Ibu, bagi peserta nanti akan melihat literatur ini. Ya, kita lihat dari tampilan peserta.
Peserta sudah mendapatkan informasi mengenai literatur ini di stream atau forum. Ya, nah, tinggal diklik aja untuk di-download. Ya, peserta bisa download, klik print, kemudian klik tombol download. Ya, kemudian kita kasih nama literatur 1, kita pilih foldernya atau drive-nya, kemudian kita langsung save. Ya, setelah selesai kita tutup ya. Bapak Ibu, demikian cara pertama untuk menyimpan literatur di Classroom. Cara yang kedua, kita klik tombol tugas kelas, kemudian klik buat, kemudian materi, kemudian kita beri judul misalnya literatur 1, ya, mengenai misalnya konvergensi teknologi. Ya, kemudian kita tambahkan file atau kita pilih yang sudah ada di sini, misalnya ini framework. Ya. Ini langsung muncul di sini, kemudian kita posting. Dengan demikian, Bapak Ibu peserta akan mendapatkan literatur yang kita berikan. Kita boleh memposting beberapa literatur, ya, sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran. Bapak Ibu, di tampilan peserta, di sini peserta bisa melihat beberapa literatur yang sudah disimpan di kotak classwork atau tugas kelas. Nah, tinggal diklik, kemudian dia bisa lihat literaturnya yang telah diberikan. Ya, untuk mendownload ini tinggal dia klik seperti tadi, kemudian print dan klik tombol download, ya. Kemudian kasih nama framework 1 misalnya, ya. Kemudian save. Bapak Ibu, demikianlah tutorial kita pada kesempatan ini. Kita telah belajar bagaimana cara mengubah identitas kelas, memberi pengumuman, berdiskusi, membuat tugas, maupun menyimpan literatur di Classroom. Tutorial ini dapat digunakan oleh dosen, guru, maupun oleh mahasiswa dan siswa di dalam melaksanakan kuliah online berbasis Classroom. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.